Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini yaitu tentang nilai optimum. Berarti kita disuruh mencari nilai maksimum dan minimumnya di dalam program linier. Ini materi terakhir ya di dalam program linier. Nah, ada beberapa cara menentukan nilai maksimum dan minimumnya, yaitu pertama, buatlah model matematika dari permasalahan yang disajikan. Berarti kita disuruh membuat pertidaksamaannya ya. Kedua, tentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, di sini kita membuat grafik beserta arsirannya. Dan yang ketiga, cari titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian, kita masukkan ke dalam fungsi kendala ya. Dan keempat, jika ditanya nilai maksimum maka ambil nilai tertinggi, dan jika ditanya nilai minimum maka ambil nilai terendah. Nah, untuk contohnya itu ibu ambil contoh yang video yang lalu, bisa kamu lihat di judul materi model matematika. Nah, di sini cuma ibu tambahkan aja berapa kata biaya parkir tiap mobil sedan itu Rp2.000 dan bus Rp3.000. Jika parkir penuh, hasil dari biaya parkir maksimum itu sebesar berapa? Nah, pertama kan katanya langkahnya buatlah model matematika. Nah, model matematika udah ibu ajarkannya di video sebelumnya, model matematika bisa kamu lihat ya. Nah, ini dia. Ini ibu buat tabel supaya kamu bisa memudahkan untuk membuat pertidaksamaan. Oke. Setiap kolom ini kita ubah menjadi pertidaksamaan, yaitu si X ini ditambah Y sama dengan lebih kecil sama dengan 58. Kemudian pertidaksamaan kedua itu satuannya kita hilangkan menjadi 6X tambah 24Y ya, karena 24 ini punya si Y, 6 ini punya si X. Kemudian lebih kecil sama dengan 600. Nah, ini kan bisa juga gini, tapi ini masih nilainya terlalu besar, nanti susah untuk mengaplikasikan di grafik. Jadi maka kita sederhanakan atau kita kecilkan. Sama-sama bilangan ini kita bagi 6 ya. Maka menjadi 6 bagi 6 itu berarti tinggal X, dan 24 bagi 6 itu tinggal 4Y. 600 itu kita bagi 6 menjadi 100. Maka untuk X tambah 4Y itu lebih kecil sama dengan 100. Dan ini jangan lupa di model matematika kita tambahkan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, untuk tambahannya di dalam ini nilai optimumnya ya, fungsi tujuan atau fungsi kendalanya itu ibu buat Z sama dengan 2000 itu punya si X ya, mobil sedan, dan 3000 itu punya si Y, bus. Nah, tambahnya di situ aja. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan daerah himpunan. Ini udah tahu ya, mencari titik potongnya, bisa kamu lihat nanti. Nah, nanti putar kembali videonya. Materi daerah himpunan penyelesaian. Nih, untuk arsirannya ini katanya tadi benar ya. Benar, berarti kita masuknya kemari. Inilah arsirannya, HP-nya kita dapat. Kemudian cari titik pojok daerah himpunan penyelesaian dari ke dalam fungsi kendala. Tadi kita udah dapat bentuk grafik dan arsirannya. Nah, di sini dia, ini arsirannya. Untuk titik pojok kita lihat ya. Nah, di daerah HP itu, nah ini daerah HP ini HP. Ya, kan dia ada garis ini, garis. Nah, yang berhimpitan garis ini titik apa aja? Ya, berarti ini titik. Ini tadi titik potongnya itu awalnya 0,25 ya. X-nya 0, Y-nya 25. Kemudian titik yang ini tadi 58,0.
buka dulu. Nah, titik 58,0. Sekarang titiknya yang ini, yang berhimpitan atau yang berpotongan garisnya. Nah, ini ditanya, ini nilainya ini berapa di sini nih titiknya. Nah, kita cari memakai metode eliminasi dan substitusi. Nah, di sini Ibu mau mencari nilai Y-nya ya. Berarti kita hilangkan nilai X-nya. Itu menggunakan metode eliminasi. Caranya nanti kamu lihat video yang pertama kali tentang sistem bersama linear dua variabel. Ya. Kalau Ibu ulang lagi dari sini, itu nanti terlalu panjang videonya. Nah, ini tadi pertidaksamaan yang pertama yang ini tadi kan. Nah, yang ini, yang kedua yang ini. Nah, ini kan tadi bentuk pertidaksamaan, Ibu ubah aja ke persamaan. Ya, lebih memudahkan aja. Kemudian kita kurangkan. Karena dia si X-nya udah bernilai 1 dan 1, jadi nggak Ibu kalikan pakai garis tepi begini ya. Nggak usah lagi karena udah bernilai 1. Ibu langsung kurangkan. Kemudian 58 dikurang 100 itu adalah min 42. Y dikurang 4Y adalah min 3Y. Kemudian min 42 kita turunkan, min 3 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi per min 3. Maka Y adalah 14. Udah dapat Y, sekarang X nya kita cari menggunakan metode substitusi. Ya, Ibu ambil salah satu persamaan, Ibu ya. Persamaan pertama yang Ibu ambil, X tambah Y sama dengan 58. X nya itu tetap, ditambah Y nya kita ganti dengan nilai 14 yang ini, kemudian sama dengan 58. Nah, ini 58 dan 14 ini sejenis ya. 14 nya ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif. Awalnya di sini positif, kita pindah ruas kanan, lihat sama dengan itu adalah negatif. Maka X nya adalah 44. Maka kita dapatlah titik pojoknya itu 44 dan 14. 44 ini tadi X dan 14 ini Y. Maka di sini adalah 44 dan 14. Nah, langkah terakhir itu jika ditanya nilai maksimum maka ambil nilai tertinggi, dan jika ditanya nilai minimum maka ambil nilai terendah. Ibu buat judul barisnya itu terdiri dari titik, fungsi kendalanya itu 2000x tambah 3000y. Kemudian judul baris selanjutnya adalah hasil ya. Tadi titik yang bersentuhan dengan daerah arsir itu adalah 58,0 yang pertama ya. Kita masukkan kemari. 2000 kita turunkan. Si X-nya ini kita ganti 58 ya, 58 ini, dan Y-nya kita ganti 0. 3000-nya tetap. Maka untuk hasil perkaliannya adalah 116.000 ditambah 0 itu sama dengan 116.000. Kemudian titik selanjutnya yang bersentuhan adalah 0,25 dan 44,14. Kita cari penjumlahan dan perkaliannya. Nah, 2000 turunkan, si X-nya tadi bernilai 0, ditambah 3000 turunkan, Y-nya itu adalah 25. Kita ganti ya. Maka untuk hasilnya adalah 2000 kali 0 adalah 0, tambah 3000 kali 25 adalah 75.000, sama dengan 75.000. Nah, untuk yang terakhir adalah 2000 dikali 44. Si X-nya 44 dan 3000 kali 14 karena si Y-nya 14. Maka untuk hasilnya adalah 2000 kali 44 itu adalah 88.000, ditambah 3000 kali 14 adalah 42.000. Maka jumlahnya adalah 130.000. Dapatlah kita di sini biaya maksimumnya ya. Berarti maksimum itu nilai tertinggi. Kita ambil berarti yang ini adalah sebesar 130.000. Nah, kalau misalnya contohnya lagi seperti ini, bukan soal cerita ya.
bukan soal cerita. Kita disuruh menentukan nilai minimumnya dari 5x dan 5y. Berarti ini fungsi kendalanya, ya, fungsi tujuannya. Ini dia. Pada himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan x lebih besar 0, y lebih besar sama dengan 0, 2x tambah y lebih kecil sama dengan 10, x tambah 2y lebih kecil sama dengan 8. Nah, ingat ya, langkah pertama katanya kita disuruh membuat model matematika yang disajikan. Ini model matematika tadi udah tertera, kita tulis aja kembali, ya. Kemudian ditambahkan fungsi objektifnya atau fungsi kendalanya, itu adalah 5x tambah 5y. Ya, sampai sini paham ya? Langkah selanjutnya itu menentukan titik potongnya. Atau kita disuruh membuat nilai daerah himpunannya. Ya. Pertidaksamaan yang pertama itu 2x tambah y lebih kecil sama dengan 10. Jika x-nya 0, maka y-nya adalah 10, maka titiknya 0,10. Dan jika ininya 0, maka y-nya 0, maka x-nya adalah 5. Berarti tadi kan y-nya 0 nih, udah nggak ada. Berarti 2x sama dengan 10. Maka x-nya itu 10 per 2 sama dengan 5. Maka titik potongnya adalah 5,0. Kita aplikasikan titik y-nya 10, ya, ini berarti 0,10. Kemudian titik 5-nya di garis x ini 5,0. Kita hubungkan jadi satu garis. Ini adalah garis dari 2x tambah y lebih kecil sama dengan 10, ya. Kemudian kita uji memakai titik 0,0 supaya tahu arah arsirannya kemana. Kita gantilah x-nya 0, y-nya 0, maka menjadi 0 lebih kecil sama dengan 10. Pernyataannya adalah benar. Kalau benar, itu dia menghadap ke bawah atau mengarah atau mendekati angka 0. 0 yang di sini, ya. Kemudian untuk ini udah nggak beraturan, lupa ibu ngeditnya. Pertidaksamaan yang kedua itu adalah x tambah 2y lebih kecil sama dengan 8. Maka kita cari titik potongnya. Jika x-nya 0, y-nya x-nya 0. Nih, tinggallah 2y sama dengan 8. Maka y-nya adalah 8 per 2 itu adalah 4. Maka titik potongnya 0,4. Dan jika y-nya 0, maka x-nya 8, ya. 2y-nya hilang kan? Kenapa hilang? Karena dia y-nya 0, 2 kali 0, 0. Jadi sisanya x sama dengan 8. Maka titiknya 8,0. Kita uji memakai titik 0,0, maka menjadi 0 lebih kecil sama dengan 8. Itu berarti pernyataannya benar. Oke, yang ini tadi katanya 0,4 ya di titik Y. Nah, ini titik Y-nya 0,4. Kemudian titik X-nya ini 8,0. Arsirannya adalah benar, berarti ke bawah, ya. Ke bawah. Kemudian ditambah lagi tadi X lebih besar 0, Y lebih besar sama dengan 0. Berarti sama kayak tadi, di garis Y positif kita kasih arsiran, dx nya juga. Nah, dapatlah kita daerahnya yang kena arsiran. Kita lihat, dapatlah sini daerah 1, 2, 3, dan 4. Nah, mana paling banyak arsiran? Daerah 1 itu ada 1, 2 di garis Y dan garis X-nya ini. 2 arsiran. Daerah 2 ada 1 di garis Y dan di titik 10 dan 5 ini ada 2. Kemudian daerah 3 itu ada 1, 2, 3, dan 4.
Ada 4 arsirannya. Kemudian daerah 4 ini terdiri dari 2 arsir, 1 dan 2 ya. Maka yang paling banyak adalah 4 di daerah T3. Sini berangkat HP-nya. Nah, di sini kita tadi disuruh mencari titik pojoknya. Ya. Titik pojoknya. Tadi titik daerah HP-nya ini kita dapat, titik pojoknya kita cari itu yaitu garis yang atau titik yang berdekat dengan daerah HP, yaitu titik 0,4 5,0. Nah, titik yang ini, nah perpotongan ini garisnya itu berapa? Kita cari menggunakan metode eliminasi. Kita masukkan pertigaan samaannya. Ya. Ibu tampilkan aja dulu semua. Ya, ini udah berantakan banget. Enggak Ibu perhatikan. Ya. Nah, untuk metode eliminasi, Ibu mau mencari nilai X-nya. Ibu masukkan nilai X-nya. Ini 2X-nya ini mencari nilai X berarti menghilangkan nilai Y. Nah, ini Y-nya adalah nilai 1, letaknya di atas, kita pindahkan ke bawah. Dan 2Y, ini nilainya 2, letaknya di bawah, Ibu pindahkan ke atas. Kita kalikan dengan yang samping. Ya. Yang samping 2x kali 2 itu 4x, y kali 2 adalah 2y sama dengan 10 kali 2 20. Kemudian selanjutnya di bawah itu dikali 1 nilainya tetap ya. Ibu kurangkan 20 dikurang 8 adalah 12. Dan ini 2y kurang 2y habis. 4x kurang x itu adalah 3x. Dimana X-nya itu adalah 12 per 3 sama dengan 4. Kemudian carilah nilai Y-nya, itu kita menggunakan metode substitusi. Ibu ambil pertigaan samaan yang kedua. Ya. X-nya ini udah dapat. Ya. X-nya nilainya 4. Kita ganti. Kemudian tambah 2Y. Tetap ya. Sama dengan 8. Nah, yang sejenis kita dekatkan. 2Y ini tuh tetap turunkan, kemudian sama dengan 8 turunkan juga. Nah, 4 dan 8 ini kan sejenis, nggak ada variabelnya ya. Variabel yang ini nggak ada variabelnya, maka kita pindahkan. Ini awalnya positif, kita lewati sama dengan jadi negatif 4. Maka 2Y-nya itu sama dengan 4. Y adalah 2 ya. 2 itu dari mana? 4 per 2 ya. 2 nya kini pindahkan kemari ya. Kalau dia ada variabelnya, pindahkan kemari menjadi per 2. Maka hasilnya Y nya adalah 2. Dapatlah titik pojoknya itu adalah 4 dan 2. Ini dia 4 dan 2. Langkah terakhir, tadi kita mencari nilai minimumnya ya. Kita pakai tabel supaya mudah. Judul barisnya itu adalah titik, kemudian ada Z itu sama dengan 5X tambah 5Y ya, fungsi objektif atau fungsi kendalanya tadi, dan hasil. Titik yang bersentuhan arsiran tadi 5,0 ya. Kita ganti 5, X-nya itu adalah 5, ditambah 5 turunkan, Y-nya adalah 0. Maka 5 kali 5 25, 5 kali 0 adalah 10, 0 ya, maaf ya, sama dengan 25. Untuk titik selanjutnya adalah 0,4. Dan titik terakhir adalah 4,2 ya, ini titik pojoknya. Kita masukkan 5 turunkan, X-nya adalah 0, tambah 5 turunkan, Y-nya adalah 4. Kita cari perkaliannya, 5 kali 0 0, tambah 5 kali 4 20, sama dengan 20.
Kemudian yang terakhir 5 dikali X-nya adalah 4. Kemudian tambah 5 kali 2 ya, karena Y-nya di sini 2. 5 kali 4 20 tambah 5 kali 2 10, 20 tambah 10 30. Maka nilai minimumnya itu adalah berapa ya? Hasilnya 20 pada titik 0,4. Nah, kamu kerjakan tugas kamu ya. Sama juga ya, ini yang tugas-tugas yang lalu. Cuma ibu tambahkan, nanti disambung aja, nggak usah diulang dari awal ya. Nggak usah diulang dari model matematika, kamu buat aja di situ. Buat aja ya, model matematika itu pertidasamanya apa-apa aja, nggak usah dibuat tabelnya ya. Pertidasamanya apa-apa, fungsi objektifnya, kemudian grafiknya, daerah HP-nya, titik pojoknya, cara mencari titik pojoknya itu menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Kemudian kamu carilah nilai maksimum atau minimumnya memakai tabel yang ibu berikan tadi. Nah, baru kesimpulannya kamu apa di situ, berapa nilai maksimumnya ya. Oke, untuk nomor 1 itu ibu tambahkan jika agen tersebut mengharap untung 10.000 untuk sepeda biasa dan 12.000 untuk sepeda gunung. Maka keuntungan maksimumnya berapa? Yang nomor 2 itu ibu tambahkan jika pedagang tersebut mengharap 10.000, gimana ya, ini kita ganti aja, ini salah nih ibu ya, kita ganti ini adalah 1.000 aja, 1.000 ya, kita ganti 1.000, ini 1.000 ya, karena belum ibu ubah. Untuk teh, ini teh ya, ini berubah sendiri nih tadi nih, teh A, dan 2.000 untuk teh B. Maka keuntungannya apa? Ingat ya, kamu buat itu dari pertidasamanya apa-apa aja, kemudian fungsi objektifnya apa, kemudian gambar grafik, daerah HP, arsiran, titik pojok, cara mencari titik pojok. Kemudian terakhir adalah tentukan nilai maksimumnya menggunakan tabel yang ibu berikan. Nah, di sini nomor ganjil itu dikerjakan untuk siswa awal huruf A sampai M, dan nomor genap itu dikerjakan N sampai Z. Jangan salah mengerjakan, itu akan mengurangi nilai kamu. Makanya benar-benar didengari video yang ibu berikan. Jangan asal langsung mengerjakan ini atau mengerjakan semua soalnya atau mengerjakan hasil kerjaan kawannya yang belum tentu itu tugas kamu. Oke ya.